Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Insyaallah besok kita akan bertolak ke Mekah Al-Mukarramah untuk melaksanakan umroh. Kurang lebih teknisi kita check out telah disampaikan oleh Ustadz Diki, Pak Diki kita. Kemudian saya akan menyampaikan sedikit larangan, kemudian apa aja yang dijaga, bagaimana ketika ibu-ibu sekarang masih halangan, kemudian bapak-bapak apa aja halangannya, kemudian juga bagaimana menjadi predikat umroh yang mabrur. Nah, kita mulai Bapak Ibu dari apa saja yang digunakan oleh laki-laki. Nah, bagi bapak-bapak itu hanya dua helai pakaian yang kita pakai. Apa itu? Ihram yang di bawah sama ihram yang di atas. Adapun untuk jam boleh dipakai, tapi penutup kepala tidak boleh. Jam, mau jam apapun itu terserah, nggak apa-apa. Untuk kalung nggak apa-apa, boleh. Dan selain itu seperti peci, kemudian apa lagi? Masker, celana dalam dan segala macamnya itu semua dilepaskan bapak ya. Kemudian untuk ibu-ibu semuanya wajib menutup aurat. Aurat kita ibu-ibu apa saja? Muka itu tidak termasuk aurat. Wajah muka kita orang biasa itu tidak termasuk aurat. Maka ada ibu-ibu yang pakai cadar, tidak boleh pakai cadar ketika umroh. Umrohnya tidak sah. Kemudian tangan itu dibuka. Ada orang pakai apa namanya, Bu? Iya, manset itu dibuka juga. Tangan dibuka. Ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk ibu-ibu itu sangat bukan sangat wajib memakai kaos kaki. Karena kita bermazhab Syafi'i, kaki itu termasuk sebagai aurat. Ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di antara larangan-larangan bagi bapak-bapak adalah yang pertama pakai celana dalam tadi. Nah, kalau misalnya nanti ini kita masuk ke larangan-larangan Bapak Ibu. Nanti ketika di hotel jam 1 atau jam 2 itu semuanya udah pakai ihram. Kita salat zuhurnya pakai ihram aja supaya mempercepat kita keluar dari hotelnya, check out dari hotelnya. Apakah boleh masih pakai dalaman? Silahkan pakai, tapi nanti di Masjid Bir Ali jangan lupa untuk dilepas. Tapi lebih Amri sarankan untuk tidak dipakai. Insya Allah bisa lah Bapak ya. Kemudian larangan kedua bagi bapak-bapak adalah sepatu. Sendal itu kalau bisa tidak ada sendal yang menutupi bagian depan kaki. Sendal jepit alhamdulillah bisa. Cuman 2 tali. Sendal Ya, ini Bapak. bisa. Yang begini Yang kayak gini yang mungkin tidak bisa. nanti dilepas ketika tawaf. Ya Bapak ya. Kalau bisa jangan pakai sendal yang tertutup di atasnya. Kemudian nggak boleh pakai sepatu. Kemudian Bapak Ibu, kemudian ibu-ibu tidak boleh menutup kedua telapak tangan, kaos tangan, atau menutup muka dan dengan cadar. Itu sudah saya sebutkan tadi. Larangan-larangan itu khusus bagi laki-laki dan khusus bagi perempuan. Adapun larangan khusus semua bagi umum, semua bagi kita, itu yang pertama adalah tidak boleh memakai wangi-wangian, maupun itu dari lotion, dari bedak, atau dari lip balm, apapun itu yang berbentuk wangi-wangian. Setelah kita berniat umroh, maka tidak boleh. Apapun itu, sunscreen, lotion, lipstick, apa lagi? Deodoran. Tapi ingat, waktu kita telah mengucapkan niat umroh. Sebelumnya, adapun di hotelnya tidak apa-apa. Bahkan disunahkan untuk memakai wangi-wangian. Tapi bagi ibu-ibu itu jangan terlalu semerbak wanginya, karena itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Wala tabarrujan jahiliyah, kata Rasul. Janganlah kamu berdandan atau berwangi-wangian seperti berdandannya orang jahiliyah. Orang jahiliyah dulu, Bapak Ibu,
Itu kalau misalnya pakai uang itu jarak 3 meter lu masih tercium loh. Maka daripada itu kita jangan mengikuti orang jahiliyah terdahulu. Bagi bapak-bapak gitu juga. Ihramnya bisa nggak diwangi-wangikan sebelum itu, sebelum niat? Boleh, nggak apa-apa. Yang tidak boleh itu pas niat bapak pakai parfum. Ya, pas niat nanti kita di Bir Ali ke hotel di Mekah, di Mekahnya bapak pakai parfum lagi karena mungkin berkeringat. Nah itu kena dam nanti bapak ibu. Apa itu dam nanti kita sebutkan. Kita sebutkan dulu larangannya. Kemudian bapak ibu, larangan yang kedua bagi kita yang umum yaitu memotong kuku ketika berihram. Memotong kukunya kapan? Pas kita telah niat umroh itu dah apa? Tidak boleh bagi kita untuk memotong kuku. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan hubungan suami istri. Nah, ini bapak-bapak, ibu-ibu yang umroh berkeluarga, nanti waktu ihram itu jangan didekat-dekat dulu. Jangan manja-manja dulu ya bapak ibu ya. Ini bahaya kita karena awal mulanya itu untuk berhubungan istri adalah romantis. Maka nanti kalau bisa dipisah aja antara laki-laki dan perempuan tempat duduknya supaya satu tidak batal wuduknya, yang kedua terjaga hati kita tidak mengurusi siapapun. Untuk kita umroh pertama kali ini kita jaga masing-masing ibadahnya. Jadi jangan pikirkan orang lain dulu, pikirkan diri sendiri dulu pertama, baru bantu teman-teman yang lain. Nah, terutama bagi bapak-bapak aja dulu duduknya. Ibu-ibu dulu duduknya. Agar terjaga semua hati kita, agar semua bisa berzikir dengan beribadah dengan tenang ya. Yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Larangan bagi umum tidak boleh untuk berwangi-wangian. Yang kedua apa Bapak Ibu? Tidak boleh memotong kuku. Boleh nanti pokoknya sebelum niat. Kapan kita niat itu? Nanti di Masjid Zulhulaifah atau Bir Ali ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti pulang bersih-bersih langsung. Itu sebagian dari sunnah juga. Ini kita sebutkan larangan-larangannya. Yang ketiga tadi apa Bapak Ibu? Tidak boleh berhubungan suami istri. Kemudian yang keempat, tidak boleh mencabut atau memotong rambut bagi perempuan maupun laki-laki. Nah, jenggot, rambut-rambutan yang ada di seluruh tubuh kita itu tidak boleh dicabut atau dipotong. Ingat Bu, dengan sengaja. Ini jangan nanti ketika kita ihram ada bulu yang jatuh, ada rambut yang jatuh, wah saya kena dam. Nggak gitu konsepnya. Itu sengaja dipotong atau memotong rambut atau mencabutnya. Nah, itu yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang kelima adalah tidak boleh memburu binatang atau membunuh binatang. Nah, kita kan di sini sering ya, ketika nampak merpati, bah. Nanti kalau misalnya kita bilang, wah meninggal tuh merpati, dah kena dam. Ya Ustaz ya. Ya Pak itu Pak. Nah, karena Bapak baru datang, kita ulangi lagi. Biar jelas. Nah, larangan-larangan tadi yang pertama adalah apa Bapak Ibu yang pertama? Dilarang memakai wangi-wangian. Setelah kita berniat umroh, dilarang yang pertama adalah memakai wangi-wangian. Yang kedua, apa tadi Bapak Ibu? Dilarang memotong kuku. Oke, yang ketiga, dilarang untuk berhubungan suami istri. Yang keempat, dilarang membunuh hewan-hewan di sekitar. Yang kelima, dilarang mencabut atau memotong rambut. Kemudian apa lagi Bapak Ibu? Tadi Pisahkan kursi Pak. tidak boleh memakai celana dalam bagi bapak-bapak khususnya. Yang kedua, tidak boleh memakai topi, peci dan segala macamnya bagi bapak-bapak. Pakai payung ketika nanti panas boleh. Payung itu hal yang dipegang. Yang tidak boleh itu adalah yang lamsu ala ra'si, yang menempel di kepala. Ya Pak Ibu ya. Kemudian bagi ibu-ibu apa yang tidak boleh? Membuka
aurat. Aurat kita dari mana aja? Seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Itu wajib dibuka. Karena kita bermazhab Syafi'i, kita wajib pakai kaos kaki. Ada yang bermazhab Hambali, ada yang bermazhab Maliki. Soalnya nanti berbeda. Nanti di sana ketika ada yang tidak pakai kaos kaki, jangan heran. Mereka mazhabnya Maliki, mereka mazhabnya Hambali. Maka kaki itu tidak menjadi aurat bagi mereka. Nah, kemudian nanti ada yang pakai cadar di sana, mereka itu bukan tawaf wajib, bukan tawaf umroh, tapi tawaf sunnah. Dah, ada pertanyaan Bapak Ibu terkait larangan dulu, kemudian tadi apa teknisinya? Jika sekiranya dalam perjalanan ada yang mabuk atau pusing, apa boleh menggunakan minyak ini masker? Nah, makanya saya bilang tadi, wangi-wangian, segala jenis wangi-wangian tidak boleh, termasuk juga Fresh-Care, Pak. Nah, jadi lebih diutamakan kita minum obat saja. Minum obat saja boleh, karena obat itu kan sesuatu yang masuk di dalam dan tidak berwangian, tidak ada wangi-wangian. Strepsil walaupun berwangi, dia tidak apa-apa karena itu adalah obat yang dimasukkan ke, bukan berniat untuk wangi. Fresh-Care juga sebenarnya bukan berniat untuk wangi, tapi dia menempel ke kulit. Nah, kemudian Bapak Ibu, yang paling sering disalah artikan oleh jamaah adalah ketika kita berihram nanti tawaf, kita itu nanti mau megang Ka'bah. Sebenarnya nggak boleh. Nah, kenapa nggak boleh? Ka'bah itu ada wangi-wangian. Ketika kita memegangnya, maka nempellah wangi-wangi tersebut ke dalam tubuh kita, tangan kita. Tidak boleh ya Pak Ibu ya, kita fokus umroh dulu. Nah, bagaimana, apa tata cara umroh kita sekarang? Ada pertanyaan terkait larangan Bapak Ibu? Nah, boleh nge-vape atau boleh ngerokok nggak? Nah, tidak boleh. Jadi selama perjalanan dari awal umroh sampai terakhir, tahan. Tidak boleh merokok, tidak boleh nge-vape. Puasa. Karena vape dan rokok juga menempel baunya ke dalam tubuh kita. Ya Bapak Ibu ya. Ada pertanyaan lagi. Ini Amri kadang takutnya terlewatkan. Ya. Tidak boleh segala jenis segala jenis bulu-bulu yang ada di manusia itu tidak boleh dicabut ketika kita berihram. Kapan nanti dicabut? Nanti ketika tahlul. Nah, saya sebutkan tata tertib kita. Yang pertama kali kita pergi ke Bir Ali, kemudian kita berniat. Niat menjadi rukun dari umroh. Nanti nawaitu umrata an nafsi wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Nanti Amri bimbing di bus. Jangan di masjid Bapak langsung berniat. Emang Bapak bisa, alhamdulillah. Tapi nanti ketika di masjid, dari masjid ke bus nanti Bapak nauzubillahnya berkata kotor atau masih bercarut, ya bahasanya masih ada celana dalam, masih mau ngerokok, ya kan? Nanti di situ kena dam. Amri dan Bang Diki itu ingin Bapak Ibu itu umroh pertama, umroh wajib ini dilaksanakan sesempurna mungkin. Kemudian ketika telah kita berniat, maka nanti kita ke hotel. Setelah ke hotel nanti kita akan tawaf. Tawaf berapa kali? Tawaf itu 7 kali. Dimulai dari rukun Hajar Aswad, diakhiri dengan rukun Hajar Aswad juga. Jadi kita istilahkan ini Ka'bah lah Pak ya. Walaupun nggak peta. Nah, Ka'bah itu ada rukun Hajar Aswad, ada rukun Iraqi, ada hukum Yamani, ada rukun Syami. Nah, dari rukun Hajar Aswad ke rukun Iraqi itu bacanya Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Nah, itu dari jarak Hajar Aswad sampai dengan rukun selanjutnya. Kemudian dari rukun selanjutnya sampai rukun Yamani, mau dekat dengan rukun Hajar Aswad. Rukun itu artinya, ruknun itu artinya apa? Sudut, segi. Nah, dari rukun Hajar Aswad sampai ke rukun Yamani, itu Bapak Ibu bebas baca doa apapun, minta seminta-mintanya. Jadi di antara doa yang paling diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika melihat Ka'bah.
Nanti Amri bimbing juga sebagian dari doanya. Waktu Amri bilang, ibu silahkan berdoa masing-masing, minta apa yang ibu minta, nanti Amri diam. Karena kan beda nih. Kalau Amri, kebutuhan Amri misalnya jodoh. Kalau misalnya bapak misalnya kebutuhannya mau nambah lagi. Nambah lagi. Oh enggak. Oh enggak. Oh enggak, Pak. Enggak mau, enggak. Nah, terserah. Nah, itu selingan aja Pak Ibu ya. Bercanda. Nah, dari rukun Yamani sampai ke rukun Hajar Aswad kita apa baca? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Nanti Amri bimbing juga di situ. Apa yang kita kadang heran di Ka'bah nanti? Kesini aja nggak apa-apa. Di depan itu nggak apa-apa. Nanti di Ka'bah, Bapak Ibu, kita itu kadang bersentuhan dengan lawan jenis kita. Nah, bagaimana Ustaz? Kan kita wajib berwudu di tawaf itu. Jadi rukun umroh yang wajib berwudu itu cuma tawaf. Ingat Bapak Ibu ya, rukun umroh yang wajib berwudu atau wajib bersuci itu adalah umroh. Waktu tawaf. Nah, di tawaf itu nanti kita tersentuh sama laki-laki dan perempuan. Kalau tidak sengaja ataupun karena padatnya orang, itu namanya doror. Jadi kayak karena ketidakmampuan kita untuk menjaganya, maka tidak apa-apa. Di mazhab Syafi'i boleh lebih bagus. Dalam mazhab Syafi'i kan kita tidak boleh menyentuh yang bukan muhrim. Termasuk yang bukan muhrim itu adalah suami istri. Karena kalau misalnya yang bukan suami istri itu muhrim, nggak boleh dinikah. Nah, nanti Bapak Ibu yang mau samping-sampingan antara suami dan istri, pakai tas aja, pegang tas suami dari belakang. Nah, kan biasa yang dipegang itu istri pegang suami kan, Bapak Ibu kan. Nah, yang dipegang itu jangan tangan, tapi tas atau nanti baju ihram sedikit dari suami, asalkan atau syal. Apapun itu, yang penting jangan bersentuhan ketika tawaf. Ingat ya Bapak Ibu ya, jangan nanti salah. Ketika Bapak Ibu nanti berpegang tangan dengan suami Bapak Ibu, nah nanti harus mengulangi tawaf. Apa yang diulangi pas misalnya 3 kali sudah kita, keempat kalinya kita pegang suami dengan sengaja, maka kita ulang lagi 4, 5, 6. Tidak dengan satu lagi. Ambil wudhu dulu tapi. Kita udah tawaf keliling sekali, keliling 2 kali, pegang suami. Keliling yang ketiga kali walaupun belum sempurna, itu yang diulangi. Yang belum sempurna yang diulangi. Ingat, tawaf itu dari rukun Hajar Aswad kembali lagi ke rukun Hajar Aswad, ya. Itu baru satu putaran. 2, 3. Kemudian setelah 7 putaran tawaf, kita menuju sa'i. Nah, sa'i agak lumayan jauh, maka di situ tidak diwajibkan untuk berwudu. Jadi di situ nggak berwudu nggak apa-apa. Dan sa'i itu tidak termasuk dari masjid. Ingat ya Bapak Ibu ya, sa'i itu tidak termasuk dari masjid, tapi nanti bangunannya bersatu. Karena luasnya Masjidil Haram, jadi kayak masjid sa'i itu. Nah, sebenarnya sa'i itu tidak termasuk masjid. Setelah sa'i barulah dinamakan dengan tahallul. Apa arti tahallul? Menghalalkan segala yang tadi dilarang. Tahallul itu artinya apa? Menghalalkan semua yang tadi dilarang. Apa itu? Memotong rambut, memotong kuku. Tahallul bagaimana caranya? Memotong sebagian paling tidak 5-7 helai rambut. Bagaimana nanti tahallul? Yang ibu-ibu yang motong, yang bapak-bapak yang motong. Nanti kita. Nah, untuk ibu-ibu karena tidak ada yang belum pernah umroh atau udah ada yang pernah umroh, nanti Bu Hajah pernah umroh, sudah pernah umroh wajib. Nanti ibu itu yang pertama kali untuk memotong. Nah, kalau misalnya bapak-bapak bisa Amri.
Nah, karena Amri bukan umrah wajib di sini. Umrah wajib itu apa? Umrah di mazhab Syafi'i, haji di mazhab Syafi'i itu ada dua, haji akbar sama haji asghar. Haji akbar itu adalah haji yang biasa kita lakukan di bulan haji. Haji asghar itu adalah umroh ini. Jadi mazhab Syafi'i itu ada membilang dua haji akbar sama haji asghar. Dua-duanya wajib. Wajib maksudnya adalah umroh kita sekarang sama wajibnya ketika kita haji. Karena ayatnya wa atimmul hajja wa umrata lillah. Ayatnya adalah dan kamu sempurnakan haji dan umroh. Kan Kamri bilang kemarin, kalau misalnya summa itu artinya satu show. Tapi kalau misalnya wow itu namanya tikrar, ada keterkaitan. Wajibnya haji sama wajibnya umroh menurut mazhab Imam Syafi'i di ayat ini adalah sama. Maka Bapak Ibu kita pergi sekarang bagi yang pertama kali umroh, maka wajib baginya umroh nanti ke Mekah. Kita sekarang ini udah di posisi wajib umroh untuk pergi ke sana. Bagi yang baru pertama kali umroh. Bagi yang kedua kali atau ketiga kali atau keempat kali, maka nggak apa-apa umroh untuk diri sendiri. Kemudian nanti bisa mentahalulkan orang-orang lain, teman-teman kita. Nah, begitulah tuntunan cara kita berumroh. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Nah, kita lagi tawaf, tahu-tahu buang angin, wajib berwudu kembali, kemudian ulangi putaran yang belum. Keluar dari tawaf. Jadi itu untuk wudunya Bapak Ibu, wudunya itu ambil aja di air zam-zam pelataran itu. Jangan keluar, jangan ke toilet luar, jangan keluar masjid. Jadi ada zam-zam di sekitaran area tawaf itu, diambil aja pakai gelas. Ambil pakai air itu, ambil wudhunya, karena kan di bawah zam-zam itu ada pembuangan, ada pembuangan parit, nanti bisa di situ ngambil wudhunya. Ditandai Bapak Ibu di mana tadi untuk apanya, untuk batalnya, misalnya di rukun Yamani batalnya, jadi diulang lagi di rukun Yamani. Dari rukun Yamani ya saja. Ulang lagi dari Hajar Aswad. Oh, berarti diulang dari Hajar Aswad, tapi hitungan yang batal itu nggak dihitung. Jadi misalnya Bapak Ibu yang sempurnanya baru 3 putaran, berarti lanjut putaran keempat. Bukan lanjut mulai dari awal lagi ya. Nanti kalau pas saat itu kita terpisah sama rombongan, Bapak Ibu nggak perlu khawatir ya, karena setelah putaran ke-7 kita sunat tawaf. Di saat itulah kita menunggu kawannya. Selesai sunat tawaf, Bapak Ibu berdoa sambil kami petugas menghitung jamaah. Kalau ada yang ketinggalan akan kita tunggu saat itu. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir ketika wudhunya batal, terpisah sama rombongan, karena nanti akan ditunggu sama rombongan. Kalau bisa Bapak Ibu kita jaga wudhu kita di tawaf. 7 kali putaran itu kurang lebih sekitar 45 menit. 45 menit. Nggak sampai 1 jam insya Allah. Tahan. Insya Allah tahan. Diniatkan Bapak Ibu dari hotel itu minta tolong, minta dijaga sama Allah, jangan ada sampai buang angin atau buang air kecil. Itu diniatkan. Insya Allah kalau pas kita lagi umroh itu kekuatan itu ada. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qala ta'ala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, ya berserah diri kepada Allah. Allah, aku pengen umroh nih. Aku tawaf, tapi aku punya gula. Tapi aku ingin buang air kecil terus. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ada aja jalannya. Kita bertakwa kepada Allah, berserah diri kepada Allah, insya Allah tawaf tuh gampang. Tawaf doang gampang bagi Allah, insya Allah. Ya Bapak Ibu ya, banyak-banyak berdoa supaya umroh kita berjalan dengan lancar. Amin. Kalau kita sa'i buangnya Nggak apa-apa, Nek. Bisa, karena sa'i itu tidak termasuk dari yang wajib berwudu. kan kita itu putaran. Jadi kalau sana di kita nandain
Itulah alhamdulillah gunanya AMRI. Ya kan? Mutawif itu nanti akan membimbing doa pertama, putaran pertama apa, putaran kedua apa. Nanti setiap putaran doanya berbeda-beda. Tapi yang sama itu dari rukun Hajar Aswad sampai rukun selanjutnya itu sama. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Selama putaran tawaf, Bapak Ibu jangan menyentuh makam Ibrahim ya. Karena nanti kita akan melintasi makam Ibrahim, tapi jangan disentuh karena makam Ibrahim itu sudah diolesi dengan wangi-wangian. Ya, jangan disentuh, jangan kepo menengok dulu ya. Karena makamnya itu tapak kakinya. Nanti karena kita dekat jaraknya, Bapak Ibu sibuk pengen nengok, tengok terpegang. Jangan sampai ya. Jadi kalau dekat makam Ibrahim tolong dijaga. Jangan kadang kita lupa, refleks, pengen nengok, pengen megang, karena ada saat itu kesempatan. Jangan ya. Jadi ikuti rombongan. Nanti kita akan buat strateginya, ibu-ibu di bagian dalam, bapak-bapak di bagian luar, kiri dan kanan, sama belakang. Ya, jadi kita tetap terjaga. Jadi bapak-bapak melindungi ibu-ibu di dalamnya untuk nanti saf kita ini. Jadi ibu-ibu nggak terpisah, walaupun jalannya lambat, bapak-bapak ada yang menjaga di kiri dan kanan sama belakangnya. Begitu juga nanti tawaf juga gitu. Kita akan susun posisi, ada yang bapak-bapak di depan, di tengah, sama di belakang untuk kontrolnya ya. Mohon bantuannya bapak-bapak kerjasamanya, walaupun tim kita ramai di sini, tapi kita saling menengok waktu sa'i, waktu tawaf, teman-temannya, keluarganya, jangan sampai terpisah sama rombongan. Kemudian Bapak Ibu, setelah kita mengetahui larangan-larangan umroh, kemudian tata caranya, maka yang ketiga adalah sunnah-sunnah sebelum umroh. Di antara sunnah-sunnah sebelum umroh adalah mandi ihram namanya. Mandi ihram itu dilaksanakan sebelum kita memakai ihram, atau Bapak Ibu, kalau ibu-ibu sebelum kita memakai baju untuk umroh. Nah, nanti jam-jam 11, jam 10 ya Bapak Ibu ya. Jam 10 itu udah kita mandi dari hotel. Niatnya apa? Nggak apa-apa, nggak usah pakai niat. Yang penting dalam hati itu, ya Allah, saya niat mandi ihram. Kita mandi sunnah Jumat. Coba misalnya Amri sebutkan doanya lagi, niatnya lagi, panjang lagi nanti, dihafal lagi kan gitu. Nah kemudian apa sunnah-sunnahnya lagi? Memakai wangi-wangian yang tidak berlebihan. Kemudian apa lagi sunnah-sunnahnya? Memotong kuku. Semua yang dilarang-larang tadi diawalkan itu menjadi sunnah. Contohnya adalah tadi kita kan nggak boleh memotong rambut, bulu ketiak dan segala macamnya. Itu kalau ketika sebelum berihram, maka itu menjadi sunnah. Maka sunnah bagi kita mencukur bulu ketiak, mencukur apapun itu, tapi jangan yang di atas ya Bapak Ibu ya. Yang rambut kalau bisa nanti cukurnya waktu tahallul aja. Adapun yang udah sedikit rambutnya, itu nanti dicukur pakai apa Pak? Silet, kayak silet, serep gitu, serep gitu. Syarat namanya. Ya. Yang wajib tuh yang sama PKI 1 kali aja kan. Iya, satu show, nih, 7 kali. Enggak ada mandi lagi nih. Udah lepas larangan ihram kita. Ya. Ya, sudah boleh mandi, sudah boleh bersih-bersih, sudah boleh pakai sabun. Nanti kita lihat lagi Bu. Nih. Bisa. Kalau sudah lepas ihram, kalau sudah lepas sudah tahallul, kita pakai baju biasa lagi. Sudah pakai baju biasa lagi. Sudah lepas larangan-larangan ihram kita. Nah, kita sudah kembali normal seperti biasa lagi. Ya, nanti kalau umroh ketiganya, umroh keduanya itu di hari ketiga pas kita city tour kota Mekah. Kita nanti akan city tour kota Mekah seperti Jabal Rahmah, Mina, Musdalifah, habis itu tempat melempar umroh. Terus nanti baru terakhirnya kita ngambil mikot di Masjid Jarona atau di Masjid Aisyah yang terdekat dari kota Mekah. Karena kita sudah jadi penduduk kota Mekah dan nggak balik lagi ke Bir Ali.
Haram, berikutnya ada batas tanah haram di kota Mekah itu antara Masjid Jarona sama Masjid Aisyah, Masjid Tarim namanya. Nah disitulah nanti kita kalau bapak ibu yang mau umroh lagi, rasanya umroh pertama kurang sempurna, ingin menyempurnakan umrohnya lagi untuk diri sendiri, bisa di umroh keduanya. Kalau bagi ibu-ibu enak, tinggal bawa aja baju yang ada dipakai karena sudah asalkan tertutup aurat sudah menjadi pakaian ihram. Kalau bapak-bapak nanti bawa kain ihramnya, tapi jangan dari hotel pakai ihram. Karena kita city tour dulu kota Mekah, Panas nanti tuh. susah jaganya, panas ya juga karena kondisinya lagi cuaca panas. Jadi letak di dalam tas tentengnya atau plastik. Nah, dan nanti tukar ihramnya di Masjid Jarona atau di Masjid Aisyah, kita tukar ihramnya, lepas semua celana dalamnya di situ, nanti baru kita ke bis sama-sama. Nah, kita akan mengulanginya lagi, nanti ambil niatnya di bis lagi sama-sama. Jadi seperti teknisnya sama dengan umroh pertama nanti, cuman ngambil mikotnya aja yang beda tempatnya. Kita sebagiannya ada enggak? Enggak. Tawaf wada itu hanya untuk orang haji. Ya, haji akbar. Karena tawaf wada itu ketika kita ingin keluar dari batas kota suci Makkah. Bagi orang yang berhaji akbar itu wajib tawaf wada. Maka nanti kalau misalnya kita ke Taif kan keluar dari kota Mekah, kota Taif, gitu kan? Kita tidak wajib tawaf wada. Nanti kapan tawaf wadanya kita nanti ketika kita ingin berpamitan kepada Ka'bah. Ya, ketika mau pulang nanti kita tawaf wada bareng-bareng. Ustaz, nanya, kalau Mas Adam nih yang menentukan kita sendiri atau mungkin ada Ada polisi atau apa itu? Oh gini, makasih. Kan tadi udah larangan. Ini sebenarnya belum habis Bapak Ibu. Ya, pertama tadi larangan, kemudian bagaimana tata caranya, kemudian sunah-sunahnya. Nah, ini sekarang masalah dam. Kemudian nanti masalah ibu-ibu bagaimana ketika ada halangan di Mahadi betul-betul halangan. Nauzubillah ya Bapak Ibu ya. Nah, dam itu tuntutannya ada di kitab-kitab para ulama. Adapun yang berpakaian wangi-wangian ataupun yang mencabut rambut itu damnya bukan langsung kambing. Jadi banyak kadang jamaah-jamaah salah paham. Sedikit kita melanggar larangan-larangan umroh langsung kambing. Tidak. Yang kambing itu yang bayar kambing, dam kambing itu apa? Seperti hubungan suami istri, membunuh hewan. Jadi dam-dam yang pelanggaran-pelanggaran yang berat itu ditentukan dam kambing. Adapun larangan-larangan yang ringan, seperti contohnya tadi adalah memakai wangi-wangian, itu it'am sittina masakin, memberikan 60 orang makan. Tidak sampai 60, ada sekitar 4 mud atau sekitar 8 sampai 12 orang lengkap makan. Ada nasi, lauk pauk, serta air minum, sayur dan segala macamnya. Kita doakan tidak terkena dam, karena supaya nanti umroh kita menjadi umroh mabrur. Setelah itu, sebelum kita masuk ke bagaimana ibu ketika halangan, apa saja syarat-syarat atau apa ketentuan bagi kita agar mendapati predikat umroh mabrur? Hanya 3. Kamera.